Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J adalah hal yang sensitif. Menurutnya motif tersebut hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Terkait motif pembunuhan itu, Mahfud MD menyebut hal itu memang belum diumumkan oleh Polri. Namun pihaknya akan menyerahkan konstruksi hukum kasus pembunuhan berencana tersebut kepada polisi dan ke kejaksaan. Mahfud mengakui pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J ini membutuhkan waktu. Pasalnya ada kelompok-kelompok tertentu di internal Polri sehingga membutuhkan kehati-hatian untuk penyidikan. Mahfud menyebut pengungkapan kasus akan lebih mudah apabila tidak menyangkut hal yang terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri. Mahfud bercerita, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang seorang purnawirawan polisi pernah menyampaikan kepadanya bahwa polisi sanggup memecahkan kasus yang jauh lebih sulit dibandingkan ini sekalipun jejak pelakunya dianggap hilang. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menegaskan tim khusus atau tim sus yang dibentuknya masih terus mendalami motif tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J termasuk soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Ferry Sambo Putri. Tim Sus Polri menemukan fakta bahwa Irjen Ferry Sambo memerintahkan Baradae atau Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Irjen Ferry Sambo menyuruh ajudannya, yakni RE, RR, dan KM untuk melakukan tindak pidana serta membuat skenario penembakan Brigadir J ini. Ia juga menjelaskan perang dari masing-masing tersangka kasus polisi tembak itu polisi yang terjadi pada Jumat 8 Juli lalu. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menko Polhukam Mahfud MD. Babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya, sebagaimana visi dan slogan Polri, presisi, yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu, itu artinya prediktif. Responsibilitas, merespons setiap suara, aspirasi yang muncul dari media, dari LSM, dari pakar akademisi dan sebagainya, itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri dan transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Bisa dilihat kerjanya bahwa kenapa tidak main mata apa pandang dulu jenderal atau kopral atau apapun gitu, brigadir dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat. Konstruksi hukum yang kuat agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.